Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat temanya, yaitu mengapa Islam melarang kawin anak, dalam bahasa fikih nanti Pak Kiai Samudin akan menjelaskan. Dalam bahasa fikih melarang itu artinya sesuatu yang diharamkan. Jadi nadanya agak sedikit provokatif. Tapi Ibu Bapak sekalian, kita bangsa Indonesia atau katakanlah Islam di Nusantara sudah memperjuangkan ini selama 1 abad. Rumah Kitab telah menelurkan sebuah hasil penelitian yang memperlihatkan 1 abad perjuangan dari upaya pencegahan perkawinan anak. Dan Rumah Kitab sendiri sudah memperjuangkan ini hampir 10 tahun. Saya masih ingat beberapa tahun, 8 tahun atau 6 tahun sebelumnya di DFED saya diskusi dengan Ibu Lucia yang mengingatkan pada waktu itu sedikit sekali orang yang membicarakan soal perkawinan anak, dan Rumah Kitab telah memulainya karena berangkat dari research tentang pemiskinan yang dialami oleh perempuan. Kalau kita bisa mengurangi perkawinan anak, ada 8 isu yang secara otomatis bisa teratasi. 1, pendidikan. Itu pasti akan teratasi soal drop out pendidikan. Kesehatan, terutama kesehatan reproduksi berkaitan dengan perkawinan, berkaitan dengan kematian ibu dan kematian anak. Soal kemiskinan, soal stunting, soal kekerasan, dan soal ekonomi. Allah mendemonstrasikan dirinya sebagai the mother of God, bukan sebagai the father of God. Kita akan diminta mencontoh sifat Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah sifatnya Allah. Nabi pun juga, karena khuluquhu al-Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Bagaimana Allah? Feminine God. Bagaimana Quran? Feminine book. Bagaimana Nabi Muhammad? Feminine prophet. Semuanya feminin. Femininity is the superpower. Jika ingin mendekati Tuhan, dekati dengan cara-cara feminin. Ibnu Arabi mengatakan, wahai jamaahku, kalau kalian ingin mendekati Tuhan sedekat-dekatnya, kalian harus menjadi perempuan, harus menjadi feminin. Femininity is the superpower. Penelitian induktif, secara induktif ya, saya tidak jelaskan ini. Semua orang berkesimpulan di dunia ini, di kolom langit ini, bahwa salah satu penyumbang ya, kematian bayi, kematian ibu, problem sosial, perceraian, dan lain-lain itu adalah perkawinan usia dini. Nah, jika demikian halnya, kaidah usul fikih ya mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mendatangkan manfaat. Manfaat itu kawinin aja anaknya biar nanti tidak diambil orang lain. Ya, itu asas manfaat. Tapi kalau dua asas bertentangan, asas pencegahan terhadap mudarat dan asas manfaat, mana yang harus didahulukan? Asas pencegahan terhadap mudarat. Asas mudarat lebih utama daripada asas manfaat. Itu kaidah usulnya kan. Bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kaidah ini sangat valid. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Satu syariat juga mencegah, tadi Ibu Ilyas mengatakan, ya, memproteksi segala macam kemudaratan. Itu harus dilakukan. Ad-daruratu yuzalu. Jadi semua yang darurat itu harus disingkirkan. Nah, jadi kalau kita paham dan sadar akan usul fikih, mestinya jangan pernah kita memprovokasi masyarakat untuk kawin muda. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami clear ya, Kementerian Agama clear bahwa pencegahan kawin anaknya harus dilakukan. Bahkan kalau bisa pun 0, 0 kawin anak. Ini cita-cita kita. Oleh karena itu
kami tentu sangat menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan oleh Rumah Kitab ini terkait dengan promoting dan campaigning pencegahan kawin anak yang terus dilakukan. Ini membuktikan adanya satu kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk bersama-sama mengatasi isu-isu yang memang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Apalagi tahun 2045 kita sudah declare bahwa hal itu kita harapkan menjadi tahun-tahun Indonesia emas begitu. Tapi jika nanti perkawinan anak ini masih terus dilakukan oleh masyarakat, maka harapan sebagai bonus demografi maka akan menjadi beban. Ini tentu tidak kita inginkan. AIBJ has been collaborating with Rumah Kitab since 2018 through the Badaya program, which aims to reduce the practices of child marriage through revitalization of formal and non-formal institutions and empowering the role of religious and community leaders. Religious leaders have a vital role in preventing child marriage. They are respected figures in the communities and provide space for open and constructive dialogues. In Indonesia, female Muslim leaders are well known for their fatwa against child marriage and successfully urged the government to raise the age of child marriage to 19. I hope today's discussion will strengthen the coordination and collaboration among stakeholders on this important issue. Jadi selama kurang lebih tadi Ibu Li sudah menyampaikan selama 8 tahun Rumah Kitab menyelenggarakan penelitian juga sekaligus pendampingan begitu ya di berbagai wilayah. Dan pendampingan tersebut karena kita adalah lembaga penelitian dan advokasi, maka semua advokasi itu bermula dari penelitian. Dan kami melakukan penelitian ini sejak tahun 2014 yang menghasilkan 12 hasil penelitian Rumah Kitab di 5 provinsi di 9 wilayah. Ini adalah beberapa judul publikasinya yang kami rangkum per wilayah tersebut. Perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, utamanya anak perempuan yang mendapatkan dampak yang paling besar. Kemudian terjadinya perkawinan anak kerap disebabkan atas alasan-alasan moralitas begitu ya, seperti menjaga nama baik, menghindari zina, sudah terlalu dekat berpacaran dan sebagainya. Angka dispensasi meningkat di seluruh wilayah penelitian. Namun yang tercatat kami menduga pasti jauh lebih banyak, dan yang terakhir bahwa perkawinan tidak tercatat itu akan semakin menambah kerentanan dan dampak buruk kekerasan yang akan dialami oleh anak perempuan. Sejak tahun 2019 ya, pertengahan itu perkawinan anak itu justru meningkat sampai 600% seperti itu. Ini saya coba gambarkan dulu. Ini 2018 itu kan belum ada perubahan undang-undang ya, dari Undang-Undang nomor 174 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ya. Nah itu sekitar Oktober itu sudah keluar undang-undang baru ya. Kemudian sudah ada peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019. Itu langsung melejit 2 kali lipat, itu 24.000 ya, 864 perkara. Di antara perkawinan anak itu dampak-dampaknya banyak sekali. Itu mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, mengekspresikan diri dan menggali potensi mereka secara optimal. Kemudian perkawinan anak itu memaksa anak ya untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa yang mereka belum siap, sehingga menambah tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, anak yang dikawinkan lebih dini mengalami beban yang tinggi, terisolasi, tidak dapat mengakses jaringan sosial, pengetahuan baru dan keterampilan kerja. Kemudian perkawinan anak berpotensi pada hamil muda dan terganggunya kesehatan organ reproduksi. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mau melihat ya, spirit pemanusiaan penuh manusia, termasuk manusia berjenis kelamin perempuan, termasuk juga dalam kapasitas sebagai anak, kita mesti melihat Islam sebagai sebuah sistem ajaran yang punya misi
mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sistem kehidupan yang dikehendaki tentu saja termasuk di dalamnya adalah sistem kehidupan individu, perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Sistem kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya, beragama, dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kenapa Islam mesti melarang kawin anak adalah karena dia bertentangan dengan cita-cita besar Islam sebagai agama, dan secara lebih spesifik lagi adalah dia menghambat terwujudnya cita-cita perkawinan dalam Islam, yaitu perkawinan yang menjadi rahmat atau anugerah bagi semua pihak.